Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di pertemuan yang kedua, kita juga akan membahas terkait esensi dan urgensi Pancasila. Ya. Jadi Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Mungkin Anda paham bahwasanya di Indonesia terdapat beribu-ribu pulau dan beratus-ratus suku bangsa. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, keragaman agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan, budaya, serta warna kulit yang jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Anda kalau misalkan melihat di Indonesia itu dari yang kulitnya warnanya putih, kuning langsat, ataupun misalkan sawo mateng sampai dengan hitam, di Indonesia itu ada semuanya. Ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan maksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai Weltanschauung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat. Artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, terkait hal tersebut ya, kita akan fokus mengenai pokok bahasan sekarang itu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi seperti Anda ketahui ya, esensi itu berasal dari kata essence yang menurut Kamus Logman yang berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, atau hal pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah bertentangan dengan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu yang disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Ya, sekali lagi penggunaannya tergantung daripada konteks dan penggunaannya. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang biasa atau yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang tergandung dalam setiap sila Pancasila. Ya, fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ya, itu yang disebut dengan patologi budaya. Ya, jadi jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan adanya perkembangan dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri dan dalam negeri tentunya. Ya. Nah, beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai berikut. Ya, sekali lagi beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, seperti Anda ketahui, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia ini memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia, dan saling menghormati dengan agama lain. Yang selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban,
antara sesama manusia sebagai dasar kebersamaan bangsa, ya, sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan haknya. Contoh penerapannya misalkan jika majikannya tidak sewenang-wenang atau membayar pembantunya atau tidak beri kemanusiaan, ya. Jadi ketika ada majikan, dia tidak akan sewenang-wenang bertindak ke pembantunya, ya, karena memang dasarnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contohnya. Juga misalkan pengusaha tidak sewenang-wenang terhadap karyawannya, ya. Terus penerapan hukum yang adil, ya, tidak melihat itu pejabat atau rakyat, ya. Itu adalah contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan yang harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus, ya. Nah, misalkan dalam contohnya kita tidak terlalu menonjolkan atau tidak saling mengomentari kekurangan atau kelebihan dari masing-masing individu, ya. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, tidak melihat si A itu warnanya misalkan kuning, si B itu warnanya misalkan sawo mateng, si C itu warnanya misalkan hitam. Kita tidak mempermasalahkan itu, karena yang menjadi patokan kita adalah persatuan Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama, ya. Itu salah satu contohnya. Itu yang menjadi unik di Indonesia seperti salah satunya itu, ya. Jadi karena kita bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, ya, bermacam-macam agama dan bahasa, tapi dipersatukan oleh Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Salah satunya kita bisa melihat bahwasannya di Indonesia ini ada lembaga-lembaga legislatif dari mulai pusat sampai dengan daerah. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Pusat DPR RI, terus ada DPRD provinsi sampai dengan DPRD kabupaten dan kota yang menerapkan sistem keterwakilan, ya, dan juga bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Yang sila kelima selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada siapapun warga negara Indonesia, tanpa membedakan suku sosial, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan ras dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia, ya. Jadi banyak contoh misalkan untuk keadilan sosial ini, seperti misalkan pemerintah hari ini menerapkan sistem satu harga untuk BBM dari Sabang sampai Merauke, di mana waktu dulu mungkin harga BBM di Papua itu berkali-kali lipat lebih mahal dari harga BBM yang ada di Jawa misalkan. Nah, hari ini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyamaratakan harga BBM misalkan. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, misalkan contohnya adalah penerapan wajib belajar 9 tahun dari pemerintah, ya, untuk semua anak Indonesia, ya, dan banyak hal contoh yang lainnya. Nah, selain itu juga demokrasi diakui di Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena dengan adanya demokrasi yang benar, tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari. Itu keinginan kita bersama. Jadi kita kemarin-kemarin itu kan sudah mulai mengadakan pemilihan langsung, ya. Kalau sebelumnya kan pemilihan presiden itu melalui lembaga legislasi, ya, melalui lembaga perwakilan. Presiden dipilih oleh DPR, DPR dipilih oleh masyarakat melalui partai politik. Nah, hari ini kita sudah memilih presiden secara langsung, walaupun mungkin
sampai hari ini masih banyak kekurangan-kekurangan dalam sistem pemilu kita. Tapi ya itu merupakan ikhtiar untuk menerapkan Undang-Undang Dasar 1945, juga untuk menerapkan dari nilai-nilai Pancasila sendiri. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi esensi, yang selanjutnya adalah urgensi. Waktu dulu Insinyur Soekarno sebagai founding father menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, ya, yaitu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Nah, memahami urgensi Pancasila ini sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Nah, pendekatan institusional ini membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Nah, tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan Pancasila pada Indonesia, sepertinya ya masyarakat masyarakat hari ini sudah mulai merasa beberapa pejabat atau beberapa penegak hukum dan sebagainya merasa tidak adil, ya. Nah, kalau misalkan melihat seperti itu sebenarnya tidak bisa menyalahkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi memang kembali ke personal pelaksana kebijakan tadi, karena memang manusia mempunyai sifat-sifat pribadi yang misalkan seperti serakah, tidak jujur, dan sifat-sifat negatif yang lainnya. Ketika sifat-sifat itu menguasai dirinya, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang jabatan. Nah, selanjutnya urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama agar pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua adalah agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat yang makmur, masyarakat yang berkeadilan, dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Nah, sementara materi terkait esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara saya cukupkan sekian yang saya sarikan dari berbagai sumber. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diskusi lanjutnya kita akan melalui aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.